Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati as-sab'i wal aradin. Al-fardus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh al-hadi ila siratin mustaqim wad da'i ila dinin qawim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah tabaraka wa taala untuk melanjutkan menelaah kitab Al-Adabul Mufrad. Dan ini kita lakukan setelah kita menunaikan kewajiban besar di waktu maghrib ini. Alhamdulillah, perjalanan kita dalam menelaah kitab ini sudah sampai bab 29 ya. Orang yang menyambung silaturahim atau menyambung hubungan kekeluargaan akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bab sebelumnya ada keutamaan silaturahim. Kemudian juga silaturahim menambah umur, juga melapangkan rizki ya. Ini ada bab lain lagi, yaitu orang yang menyambung hubungan kekeluargaan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ini Imam Al-Bukhari rahimahullah mengutip dua athar ya, atau dua hadis, yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, manittaqa rabbah wa wasala rahimah nussi'a fi ajalih wa thara maluhu wa ahabbahu ahluhu. Barang siapa yang bertakwa kepada Rabbnya, bertakwa kepada Allah. Antum perhatikan ya, kalau disebut takwa kepada Allah, takwa Allah, ini cakupannya luas sekali. Ya, orang yang bertakwa itu pada dirinya terangkum semua aspek agama ini. Ya. Perhatikan, pertama adalah imannya. Orang yang bertakwa itu imannya lurus, akidahnya benar. Kemudian juga ibadahnya, terutama sholat, zakat ya. Menegakkan sholat, menginfakkan hartanya, dan juga mencakup akhlak. Di antara yang disebut oleh Allah, akhlak unggulan orang bertakwa itu bisa menahan diri ketika marah. Kemudian juga dermawan sebenarnya ya, yaitu punya kesiapan untuk menginfakkan hartanya baik di kala sempit maupun kala lapang. Kemudian dia ini orang yang hebat, orang yang perkasa, yaitu dia ketika marah itu bisa mengendalikan dirinya, memaafkan orang-orang yang berbuat salah. Itu yang harus terbayang di benak kita ketika disebut takwa Allah. Jadi bukan hanya diwakili dengan rajin sholat, bukan hanya diwakili dengan akhlak yang bagus, tapi sifat yang paling utama orang bertakwa itu adalah akidahnya benar. Kalau di dalam Al-Quran diungkapkan, pertama kali sifat orang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman dengan perkara-perkara gaib. Perkara gaib itu maksudnya adalah hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera, tapi dikhabarkan keberadaannya oleh Allah dan Rasulnya. Ingat ya, jadi bukan perkara-perkara gaib yang khurafat itu enggak.
perkara gaib maksudnya adalah hal-hal gaib yang diberitakan, yang dikhabarkan oleh Allah, dikhabarkan oleh Rasulullah, diimani. Ya. Baik. Kemudian menyambung silaturahim. Yang perlu diwaspadai di sini, perlu diperhatikan adalah yang dimaksud silaturahim itu menyambung hubungan kekeluargaan. Kenapa perlu dipertegas ini? Karena istilah atau penggunaan kata silaturahim itu sudah mengalami perluasan. Rapat RT kadang-kadang silaturahim, kumpul-kumpul silaturahim. Padahal sekali lagi yang dimaksud di sini adalah menyambung hubungan kekeluargaan, kekerabatan. Tayyib. Kemudian apa yang disebutkan di sini, kalau itu dilakukan bertakwa dan menyambung silaturahim, akan dipanjangkan umurnya dan akan dibanyakkan hartanya serta dijadikan keluarganya mencintainya. Berarti ini kalau kita gabungkan dengan yang lain ya, salah satu kunci keberkahan, kunci kebaikan, wabil khusus umur dipanjangkan dan harta dibanyakkan, itu adalah silaturahim. Kalau kita gabungkan dengan yang lain, ada takwa Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah beri jalan keluar dari segala macam kesulitannya, kesulitan dunia, kesulitan barzah, kesulitan akhirat. Itu bisa terurai dengan berkat takwa Allah. Allah beri rizki yang dari arah yang tidak terduga-duga. Allah mudahkan urusannya. Itu diantara janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa. Allah ampuni dosa-dosanya. Allah beri furqan, juga diberi kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian tawakal. Kalau seorang hamba itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan memberi kecukupan padanya. Rasulullah mengkhabarkan seorang hamba yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal akan diberi rizki seperti seekor burung yang keluar dari sarangnya pagi-pagi dalam keadaan kosong, temboloknya atau perutnya, sore kembali ke sangkarnya sudah penuh. Dapat rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi istighfar. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dakwah Nabi Nuh alaihissalam ketika ketika mengajak kaumnya untuk beristighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Al-ayat. Ya. Jadi di antara bonus-bonus yang diberikan oleh Allah, anugerah yang dijanjikan oleh Allah kepada hambanya yang beristighfar, itu diberi rizki, dilapangkan rizkinya, dikaruniai anak laki-laki, diturunkan hujan yang lebat. Dan ini, jadi kalau kita kumpulkan ya, persoalan hidup yang paling penting ketika kita di dunia ini, bagaimana kita itu dibackingi oleh Allah, diurus oleh Allah. Ya. Semua urusan kita sandarkan, kita tambatkan kepada Allah. Nah, dan Allah beri kunci-kunci keberkahan, kunci kemudahan. Ada takwa, ada apa lagi tadi? Tawakal, ada istighfar, dan yang kita temukan di kitab ini adalah silaturahim. Ya. Kadang-kadang orang Islam itu ketika melupakan ini semua, akhirnya dilupakan oleh Allah. Untuk mendapatkan kemudahan dalam hidup ini, kadang-kadang itu dia kedukun. Urusan-urusan penting dalam hidup ini diserahkan ke dukun. Bagaimana mereka menanganinya, bagaimana mereka menjadi penasehat dan pembimbing. Padahal dukun itu adalah dukun dalam arti bukan dukun pijit ya, dukun-dukun yang tukang ramal-ramal itu ya. Itu orang yang kita dilarang untuk mendatanginya. Kalau kita mendatanginya, menanyakan sesuatu, ancamannya sangat keras. Salat kita 40 hari tidak diterima. Dan kalau kita benarkan perkataan dukun itu, bisa menyebabkan kita keluar dari agama Islam ini.
Baik. Yang kedua hampir sama ya. Yang dikutip di sini qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma manittaqa rabbah wa wasala rahimah unsi'a lahu fi umurihi wa thara maluhu wa ahabbahu ahluhu. Ya. Hampir tidak ada bedanya dengan yang pertama tadi. Kandungan hadis, takwa dan menyambung hubungan rahim adalah penyebab utama mendapatkan kelapangan rizki. Ya. Harta dan kehidupan yang penuh berkah serta mendapatkan cinta kasih dan penghormatan dari keluarga. Ya. Sampai hari ini kandungan yang disebutkan ini nyata. Kalau di tengah-tengah keluarga itu ada yang rajin silaturahim, pasti orang ini mendapatkan kecintaan atau dicintai oleh keluarganya. Berikutnya, berbakti kepada keluarga yang paling dekat, lalu yang berikutnya. Mana yang harus diprioritaskan, mana yang diutamakan. Ya. Antum perhatikan, Islam itu mengajari kita sampai sedetail ini. Kalau kita bicara rahim, arham ya, itu kan banyak. Apalagi kalau orang itu dari keluarga besar. Ya. Kalau dari keluarga besar, misalnya bapak kita itu dari 10 bersaudara. Ibu kita juga dari keluarga yang saudaranya itu banyak. Maksudnya anaknya itu banyak. Ada salah satu ibu kita dari 10 saudara. Dari jalur ayah dan ibu saja kita sebagai anak yang berasal dari keluarga besar tadi. Berapa? Nah, karena banyak ya, ini kadang-kadang kalau tidak mengetahui mana yang diprioritaskan, bisa terjadi kekacauan dalam masalah ini. Saya berikan contoh yang lain. Salat itu banyak. Salat-salat yang disyariatkan di dalam agama kita ini banyak. Kalau seandainya ada orang menjalankan salat yang disyariatkan, tapi dari sisi aulawiyat itu prioritas, dia salah misalnya, ini akan terjadi kekacauan yang luar biasa. Bisa jadi orang itu mendekat kepada Allah dengan sholat yang hukumnya itu cuman sunnah, nafilah, mustahabbah, tapi dia meninggalkan yang wajib. Ya, itu sangat mungkin terjadi, dan sampai hari ini ya, ketika kita melihat kekacauan dalam masalah ini masih begitu jelas. Atau kadang-kadang mengutamakan sholat wajib, mengabaikan sholat wajib yang lain. Contohnya apa? Orang itu Jumatan kan sholat wajib ya, bagi laki-laki di hari Jumat, menggantikan sholat duhur. Tapi kadang-kadang dari hari setelah Jumatan itu hari apa? Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sholat 5 waktu ini kadang-kadang tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan itu macam-macam keadaan. Ada yang sampai full setiap hari tidak sholat fardu. Tapi ketika Jumatan dia Jumatan. Begini ini gimana? Orang Jumatan itu benar kan? Dia melaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau kejadian kasus dia Jumatan, tapi hari Sabtu, Ahad, Senin dan seterusnya dia tidak menegakkan sholat 5 waktu. Begini ini nggak beres. Tapi ada yang melakukan begini. Kenapa alasannya? Dia bikin alasan tersendiri. Sholat Jumat itu sepekan sekali. Kalau sampai saya nggak sholat, kelewatan banget, kebangetan banget. Ilmu begini ini benar apa enggak? Enggak benar. Sholat yang paling utama itu sholat fardu. Hari Sabtu kita jaga sholat 5 waktu. Senin, Selasa, Rabu. Rabu masih hidup kita, tidak ada udzur. Ketemu waktu duhur Jumatan. Nanti asar kita sholat lagi dan seterusnya. Nah, demikian juga dalam masalah banyaknya orang-orang yang melingkupi kita ini, yang ada di sekitar kita. Nah,
ada orang tua kita, ibu bapak. Dari jalur ibu bapak kita punya kerabat karib, ada om, tante. Ya. Dari jalur ibu ada. Ada eyang, ada, dan seterusnya. Ini kalau tidak faham bab yang akan kita baca ini, bisa saja orang itu memperhatikan yang jauh, tapi kurang memperhatikan yang lebih dekat. Bahkan kadang-kadang seorang ibu, ya, kalau kita bicara rahim itu yang paling kuat, yang paling dekat adalah anak dengan ibu. Itu kadang-kadang bisa tergusur oleh kehadiran orang lain. Tergusur, ya. Baik, kita baca bab ini. Anil Miqdami ibni Ma'di Kariba annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Al-Miqdam ibnu Ma'di Kariba, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yusikum bi ummahatikum thumma yusikum bi ummahatikum thumma yusikum bi abaikum thumma yusikum bil aqrabi fal aqrab. Sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian, memerintahkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada ibu-ibu kalian. Lalu berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada ibu-ibu kalian. Lalu berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada ayah-ayah kalian. Di sini untuk ibu ditekankan berapa kali? 2. Ayah baru ayah. Ini mengingatkan kita di awal bab kitab ini, ya. Ketika ada para sahabat bertanya, ketika ada seorang sahabat bertanya, man abar? Siapakah orang yang aku paling wajib berbakti kepadanya? Dijawab oleh Rasulullah. Berapa kali Rasulullah menjawab? Ibumu, ibumu, ibumu. 3 kali kan? Baru menyebut bapakmu. Demikian juga ketika wasiat masalah ihsan di sini, ibu disebutkan 2 kali, baru bapak. Kemudian yang terakhir disebutkan dalam hal ini adalah summa yusikum bil aqrab wal aqrab. Kemudian berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik pula kepada orang yang terdekat, lalu yang terdekat berikutnya. Yang terdekat, yang dekat, yang dekat, terus berikutnya. Ini sempurnanya ajaran Islam. Seandainya orang yang jauh itu diprioritaskan daripada orang yang dekat, pasti orang punya alasan untuk tidak menolak sih, ya, tapi paling tidak itu membuka peluang untuk berkomentar. Ini gimana sih kok yang jauh malah gitu kan? Nanti juga dengan tetangga, ya. Tetangga berbuat baik kepada tetangga. Aisyah radhiyallahu anha, nanti kita temukan di sini, pernah bertanya, kalau beliau itu ingin berbagi tapi terbatas, ya, cuman hanya berbagi hanya bisa berbagi 1 orang. Dia pernah bertanya kepada Rasulullah, siapa yang paling berhak untuk saya beri? Ternyata Rasulullah menyatakan yang paling dekat pintunya. Ya, begini ini kan luar biasa bagusnya. Coba kalau misalnya gitu, ya, ini ada orang berbagi, dibawa ke tempat yang jauh, sementara tetangga dekatnya mungkin tadi waktu masak sudah mencium apa? Mencium aroma makanan itu, tiba-tiba dibawa keluar itu diberikan kepada yang jauh misalnya, gimana? Pasti bisa setidaknya bisa di komentari, gimana ya kok ajarannya kok begini. Tapi ketika diajarkan, prioritaskan tetangga yang paling dekat. Karena tetangga yang paling dekat ini memang yang lebih berhak. Karena ketika kita membutuhkan bantuan orang, itu yang kita harapkan pertama adalah dari yang terdekat. Begini agama kita itu mengatur. Bukan hanya setengah-setengah, bukan hanya global-global, tapi sampai detail. Ya. Kandungan hadis, wasiat Rasulullah yang sangat ditekankan agar berbuat baik kepada ibu karena beratnya penderitaan yang dialami ketika hamil. Ya, wajar dan memang baik secara akal sehat maupun secara syariat, ibu itu memang berhak untuk diprioritaskan.
Karena ketika ada orang lahir di dunia ini yang kadang-kadang nanti jadi presiden, jadi jenderal, jadi menteri, jadi orang kaya, jadi ulama, jadi apalah. Itu yang paling berjasa itu adalah ibu. Nih, beratnya penderitaan yang dialami ketika hamil. Ini juga relatif ya. Kadang-kadang ada anak itu ya benar-benar membuat sengsara ibunya. Waktu hamil muda, biasanya apa Pak? Itu Pak Prapto ngidam ya. Ngidam itu juga kadang-kadang tuh yang aneh-aneh, yang tidak gampang ditemukan gitu ya. Jadi calon bapaknya ini kadang-kadang muter-muter, Bekasi nggak ada, dia cari kemana-mana. Karena ngidamnya aneh-aneh. Nah, udah begitu kadang-kadang mabuk. Ibunya ini nggak doyan makan, muntah-muntah, melulu macam-macam. Sudah begitu juga kadang-kadang proses persalinannya juga berat banget, nggak gampang. Kan begini nih penderitaan berat banget ya. Dibanding orang-orang yang kadang-kadang ada ibu itu hamil 3 bulan itu baru ngeh dia. Nggak ada tanda apa-apa, nggak ada mabuk, nggak ada ngidam. Tahu-tahu cek ke bidan sudah 3 bulan. Lahirnya juga gampang. Tapi ala kulli hal, baik yang hamilnya itu tadi tidak ada ngidam, tidak ada macam-macam, lahirnya gampang. Tetap seorang ibu itu jasanya paling apa? Paling istimewa. Baik. Melahirkan, menyusui ini juga kalau dipikir-pikir itu ya, nyusunya bayi itu pasti jamnya itu juga enggak ini. Kadang-kadang jam tidur nyenyaknya ibunya terbangun, anaknya nguer-nguer gitu ya, nangis. Nah, agama kita itu mengajari kita untuk menghargai hal-hal seperti ini. Jadi kalau kita memandang ibu kita, ya Allah, ibu saya itu dulu yang ngandung saya, yang menyusuin saya, yang merawat saya di waktu kecil dan seterusnya. Bahkan kadang-kadang ada ibu-ibu tuh yang hebat-hebat itu ya, melek tengah malam sampai fajar demi membantu nyari rezeki supaya anaknya bisa. Biasanya untuk apa itu Pak? Yang banyak orang-orang rela berkorban habis-habisan untuk apa? Makannya? Enggak lah kalau makan. Makan mah kadang-kadang bisa sesuai dengan keadaan. Yang membutuhkan biaya besar di negeri kita itu apa? Pendidikan, sekolah. Hah? Masya Allah, padahal kita kalau dengar negara-negara lain itu tidak sekaya negara kita, tapi urusan pendidikan bisa apa? Gratis. Tapi di negara kita itu mahalnya luar biasa. TK aja itu ada yang puluhan juta masuk TK. Ada ya? Taib. Ini begini ini jangan dilupakan. Ya. Termasuk istri. Seorang suami itu kalau melihat istrinya itu, ya Allah, itu yang nyuciin pakaian saya, itu yang bikinin kopi atau apalah tergantung selera kita, teh ada, ya, yang nyetrikain pakaian saya, ya, yang ngurus anak-anak saya. Nah kadang-kadang begitu tuh ada suami tuh penteng banget plak-plok tangannya gambarin istrinya. Itu kan nggak punya hati namanya begitu itu. Benar-benar nggak punya hati. Hah? Kalau melihat istri itu yang seperti itu kan mestinya penuh dengan kasih sayang. Ya Allah, ini orang istimewa banget. Ya? Ini satu-satunya orang yang halal menemani saya di tempat tidur saya. Seandainya saya tidur dengan wanita lain, apalagi saya sampai bergaul intim dengannya, saya zina. Dan kalau saya orang Islam yang sudah berkeluarga kok sampai zina, itu dosanya tidak sama dengan jomblo atau gadis yang coba. Makanya orang Islam itu ya, kalau benar-benar menghayati agamanya, ibunya itu istimewa banget, bapaknya itu istimewa banget, istrinya istimewa banget, anak-anaknya itu istimewa banget, tetangganya istimewa banget. Bahkan orang-orang wong-wong cilik-cilik itu ya, fuqara, yatama itu juga istimewa banget. Kalau melihatnya berdasarkan kitabullah dan sunnah. Ya, orang-orang yang sombong itu mungkin menganggap anak yatim itu ganggu penglihatan. Kadang-kadang anak yatim itu kan karena bapaknya tidak ada, kurang terurus. Tapi kalau dilihat berdasarkan Al-Quran dan sunnah itu ternyata partner untuk bisa masuk surga. Orang-orang yang berkelapangan rezeki itu kalau dia berpartner dengan anak yatim, dia urus, dia ini subhanallah, ihsan kepada anak yatim itu ya, ternyata salah satu amalan yang menyebabkan masuk surga.
Berikutnya, tidak ada mana tadi? Selain itu biasanya orang-orang meremehkan ibu dengan tidak memenuhi hak-haknya. Nah ini maka diingatkan, diwasiati oleh Rasulullah. Pengulangan ini menunjukkan penegasan. Kan berarti 2 kali ya. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah ini sangat menekankan untuk berbuat baik kepada ibu. Tidak adanya pengulangan wasiat terhadap kerabat menunjukkan bahwa hak mereka tidak sebesar hak kedua orang tua. Jadi kalau kita bicara ihsan itu prioritasnya dari orang tua. Meskipun begitu tetap ditekankan untuk berbuat baik kepada kerabat. Pengulangan kata kerja yang disertai penegasan menunjukkan pentingnya wasiat tersebut. Tadi innallaha yusikum ya disebutkan, diulang-ulang kata ini menunjukkan ini adalah wasiat yang sangat penting. Baik. Berikutnya, akhbarana Abu Ayyub Sulaiman maula Utsman bin Affan qal. Abu Ayyub Sulaiman bekas budak Utsman bin Affan mengkhabarkan kepada kami, beliau berkata, Ja'ana Abu Hurairah asyiyatal khamis lailatal jum'ah. Abu Hurairah datang menemui Ja'ana yang mengatakan bahwa Abu Hurairah pernah datang menemuinya pada Kamis malam Jumat. Pada hari Kamis malam Jumat. Faqala uharriju ala kulli qati'i rahimin. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, aku akan membuat tidak nyaman orang-orang yang memutus silaturahim. Ini ucapan Abu Hurairah. Lamma qama min indina, ketika dia menemui kami. Maka tidak ada seorang pun yang berdiri. Falam yakum ahadun hatta qala salasan. Tidak ada seorang pun yang berdiri hingga beliau mengatakan itu 3 kali. Mengucapkan 3 kali. Fa'ata fatan ammatan lahu qad saramaha mundu sanatain. Lalu datanglah seorang pemuda menemui siapa ini? Menemui bibinya ya. Bibinya yang ia tinggalkan sejak 2 tahun, atau yang dia marah kepadanya, yang dia bermusuhan dengannya selama 2 tahun. Kaget ya. Kemudian faqalat lahu ya ibna akhi ma ja'aka bika. Tantenya atau bibinya bertanya, wahai anak saudaraku, apa yang engkau bawa? Atau ma ja'aka, apa yang menyebabkan kamu datang? Qala, dia mengatakan sami'tu Abu Hurairah yaqul kada wa kada. Karena saya mendengar Abu Hurairah berkata demikian dan demikian. Nah, atau berkata ini dan itu. Qalat irji ilaihi fasalhu. Bibinya mengatakan irji ilaihi, kembalilah kepadanya dan tanyakan, lima qala dzaka, kenapa atau mengapa dia berkata demikian. Qala, ketika ditanya Abu Hurairah menjawab, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam inna a'mala bani adam tu'radu 'ala Allah tabaraka wa ta'ala ashiyata kulli khamisin lailatal jum'ah fala yuqbalu 'amala qati'i rahimin. Nah, sesungguhnya perbuatan manusia diperlihatkan kepada Allah setiap petang hari Kamis, malam Jumat. Lalu Allah tidak menerima amal orang yang memutus silaturahim. Nah, jadi Abu Hurairah tadi punya mengatakan saya bikin tidak nyaman orang-orang yang memutuskan silaturahim. Bentuk pengingkaran siapa? Abu Hurairah terhadap orang-orang yang memutuskan silaturahim, karena beliau pernah mendengar Nabi SAW menyatakan ini. Kandungan hadis. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang keutamaan malam Jumat, karena amal akan diperlihatkan pada waktu itu kepada Allah. Nih ya, hari Jumat itu juga dikhabarkan oleh Rasulullah sebagai hari yang paling istimewa dalam sepekan.
khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Ini kadang-kadang ya, umat Islam yang dianugerahi hari istimewa ini nggak ngerti bahwa hari Jumat itu hari istimewa. Nasrani dapat hari Ahad, Minggu. Yahudi dapat hari Sabtu. Nggak ada keistimewaannya apa-apa. Umat Islam dianugerahi hari Jumat, hari yang sangat istimewa. Di antara yang menunjukkan keistimewaan hari Jumat adalah sabda Rasulullah. Beliau mengatakan sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Kadang-kadang itu ada orang Jumatan puluhan tahun atau bertahun-tahun tidak menemukan khatib yang menjelaskan tentang keutamaan hari Jumat. Padahal begini-begini ini jadi bahan khutbah, disampaikan di khutbah bagus. Jumatan itu rata-rata jamaah yang paling besar. Tadi saya katakan ada hari biasa itu kadang-kadang yang rajin sholat berjamaah cuma beberapa shaf. Kalau hari Jumat rata-rata itu jumlahnya berlipat ganda. Kalau hal-hal demikian ini disampaikan, artinya orang itu menjadi punya ilmu, mendapatkan ilmu karena sebab Jumatan. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada hari Jumat dan yang akan terjadi dalam hari Jumat. Jadi ketika beliau menjelaskan hari Jumat itu hari yang paling sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Rasulullah menjelaskan Allah menciptakan Adam alaihissalam pada hari Jumat. Allah memasukkan Adam alaihissalam ke dalam surganya juga hari Jumat. Allah mengeluarkan Adam alaihissalam dari surga juga hari Jumat. Persoalan Adam dikeluarkan oleh Allah dari surga pada hari Jumat karena digoda oleh setan. Allah ingatkan ini kepada anak cucunya supaya waspada terhadap iblis laknatullahi alaih, jangan sampai mudah menggoda dia. Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak cucu Adam, jangan sampai kamu tertipu oleh syaitan yang telah mengeluarkan orang tuamu Adam dan Hawa dari surga. Jadi kalau ini diingatkan oleh khatib, akhirnya jamaah sadar. Jadi hari Jumat itu kita ingat punya musuh bebuyutan yang dulu berhasil memperdaya bapak ibu kita sampai akhirnya dikeluarkan dari surga. Allah perintahkan kita anak cucunya ini untuk mengambil pelajaran penting dari sini. Orang mukmin itu mestinya cerdas, tidak terperosok dalam satu lubang dua kali. Nah, yang satunya lagi Rasulullah kabarkan hari kiamat itu tidak terjadi kecuali pada hari Jumat. Hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Bayangkan kalau hari Jumat ini diingatkan bahwa hari kiamat itu nanti terjadi pada hari Jumat. Rentetan peristiwa yang ada di hari kiamat itu akhirnya hadir. Ya, mulai kita dibangkitkan oleh Allah berada di mahsyar dan seterusnya. Kemudian ada wasiyah takwa. Orang yang ingat akhirat, dia punya cita-cita ingin selamat, ingin meraih sekian banyak kebaikan akhirat, puncaknya adalah masuk surga. Orang yang ingat dia punya musuh bebuyutan, syaitan yang licik, yang punya keahlian menggoda, menipu. Ya. Kemudian diwasiati ittaqullah. Itu kalau ibarat nanam benih gitu ya. Ini berada di dalam tanah yang sangat subur. Orang punya semangat ingin masuk surga, ingin selamat dari adab neraka, ingin selamat dari tipu daya setan, diwasiati ittaqullah. Klop. Maka hari Jumat itu mestinya menjadi hari yang sangat istimewa. Jumatan ngecas iman, nanti Jumatan datang lagi sehingga kondisinya itu selalu waspada, selalu ingat. Makanya meninggalkan Jumatan itu bisa menjadikan orang ghaflah, lupa daratan, lontang-lantung di muka bumi ini, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Na'udzubillah min dzalik. Berawal dari meninggalkan Jumatan. Bahkan yang lebih parah lagi, yang lebih mengerikan lagi, bisa mengubah seorang mukmin menjadi munafik gara-gara mengabaikan atau meninggalkan Jumatan tanpa udzur. Taib.
Kalau ini tadi sudah sekelumit disinggung tentang apa tadi? Keutamaan hari Jumat ya. Taib. Di dalamnya juga terdapat petunjuk bahwa seseorang hendaknya menghitung amalnya dan mawas diri pada Kamis sore untuk memasuki malam Jumat dalam kondisi terbaik. Ya. Apalagi kalau orang yang dimudahkan untuk puasa Senin Kamis ya, di saat Kamis malam Jumat dia berbuka puasa. Alhamdulillah. Di dalamnya disebutkan ancaman yang sangat keras terhadap orang yang memutus hubungan rahim, hubungan kekeluargaan. Hadis yang ke-62. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, ma anfaqa ar-rajulu ala nafsihi wa ahlihi yahtasibuha illa ajarahu Allah ta'ala fiha. Wabda' biman ta'ul fa in kana fadlan fal aqrab wal aqrab wa in kana fadlan fanawil. Tidaklah orang yang memberi nafkah untuk diri dan keluarganya di mana ia mengharapkan pahala, melainkan Allah Ta'ala niscaya akan membalasnya. Ada orang itu kadang-kadang prinsipnya begini, aduh kalau saya nikah itu ribet, saya harus memberi nafkah. Maka ada orang-orang yang melihat nikah itu hanya seperti ini, dari satu sisi ribetnya gitu ya, sampai akhirnya dia memutuskan gak mau nikah. Enakan gak nikah. Yang lebih parah lagi itu kalau dia punya prinsip seperti ini, dia melampiaskan syahwat kemaluannya melalui jalur tidak usah nikah. Simple, ya, bisa ganti-ganti. Astagfirullah. Padahal kalau kita merujuk hadis ini, ya, seorang yang laki-laki yang berstatus sebagai suami yang yarhamukallah, yang dibebani oleh Allah salah satunya kewajiban menafkahi, itu ternyata apa yang dinafkahkan untuk keluarganya itu ternyata tabungan akhirat. Tabungan. Ini tidaklah orang yang memberi nafkah untuk diri dan keluarganya di mana ia mengharapkan pahala, melainkan Allah Ta'ala akan membalasnya. Apa yang dikeluarkan untuk menafkahi keluarga di dunia ini nanti ada balasannya. Berarti kan tabungan. Belum lagi Rasulullah mengkhabarkan ketika seorang muslim dia nikah dengan tujuan untuk menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, Allah akan tolong. Pasti ditolong oleh Allah. Artinya masalah rizki tadi, masalah menafkahi itu akan dimudahkan oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, salasun haqqun 'ala Allahi aunuhum. Ada 3 golongan yang pasti ditolong oleh Allah. Al-mujahidu fi sabilillah, orang yang jihad di jalan Allah. Lihat sejarah jihad. Orang-orang beriman itu mendapatkan pertolongan yang luar biasa. Kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Berapa banyak kejadian pertempuran, peperangan, golongan sedikit bisa mengalahkan golongan yang banyak. Yang kedua, an-nakihu yuridul afaf. Orang yang menikah yang tujuannya adalah untuk menjaga kesucian dirinya. Yang ketiga, al-mukatabu yuridul ada, yaitu budak mukatab yang menginginkan dia merdeka dari tuannya. Namanya budak mukatab itu budak yang memerdekakan dirinya dengan mengangsur, nyicil gitu ya kepada tuannya sampai waktu tertentu dia merdeka. Buktinya mana kalau dia benar-benar ditolong oleh Allah? Salah satu mustahik penerima zakat itu adalah hamba sahaya. Taib. Tolong ya ikhwatal iman ya, kita itu sebagai orang Islam belajarlah untuk percaya apa yang dijanjikan oleh Allah, apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, atau apa yang dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai orang Islam kita ini satu sisi muslim, tapi terhadap janji-janji Allah dan Rasulnya kita tidak mantap atau tidak percaya.
Dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu. Dari situ tadi ya. Menafkahi untuk diri dan keluarga di mana ia mengharapkan pahala, melainkan Allah Ta'ala niscaya membalasnya. Dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu. Nah, begini ini ya, tolong jangan sombong dengan bimbingan Rasul seperti ini. Kita meskipun cerdas itu kadang-kadang ketika dilepas dalam kehidupan ini, hal-hal begini ini kadang-kadang tidak kita perhatikan. Ada orang itu ya Allah, kalau kepada orang lain teman-temannya itu dermawannya luar biasa. Habis gajian itu kadang-kadang temannya ditraktir, tapi anak istrinya tidak mendapatkan seperti itu. Ini kan konyol orang seperti ini. Orang-orang yang jauh dia prioritaskan, tapi justru yang menjadi tanggung jawabnya, yang dia diwajibkan untuk menafkahinya, kadang-kadang tidak ini. Kalau seandainya masalah-masalah begini ini tidak usah dinasehati, tidak usah dibimbing, orang sudah lancar, tidak perlu kita belajar seperti ini. Itu di sekolah-sekolah itu nggak ada SPP macet, nggak ada di kalangan ketika pengambilan rapot yang syaratnya itu urusan keuangan sudah lunas 100%. Tapi nyatanya bahkan kadang-kadang di sekolah Islam, ya. Sekolah Islam membayar SPP itu adalah kewajiban, bahkan masuk dalam tema besar, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad. Kita itu kalau menyekolahkan anak di sekolah-sekolah yang umum, maksudnya bukan sekolah gratis, itu pasti ada akad. Bayar SPP rata-rata tanggal berapa? Antum yang punya pengalaman menyekolahkan anak, ada nggak sekolah itu bebas bayar SPP kapan saja, mau tanggal 1 sampai tanggal 31, ada nggak? Nggak ada. Rata-rata tanggal 10. Karena yang mengajari anak-anak kita itu juga orang, mereka perlu gaji. Bahkan idealnya ustadz-ustadz, guru-guru itu dapat gaji yang besar supaya dia bisa fokus ngajar. Tapi kadang-kadang begini ini tidak ini. Atau kewajiban yang lain, ya, bayar listrik, punya duit itu kadang-kadang nggak diprioritaskan sampai akhirnya bermasalah. Udah begitu kadang-kadang bukan masalahnya bukan nggak mau bayar, malah nyolong listrik. Bayangin tuh nyolong. Baik, maka ilmu-ilmu seperti ini, ya, ajaran-ajaran seperti ini harus disampaikan supaya jadi pegangan orang Islam. Namun jika ada kelebihan maka kepada kerabat yang lebih dekat. Jika masih ada kelebihan lagi maka berikan kepada orang yang membutuhkan. Orang dalam masalah ini itu macam-macam. Ya. Ada yang untuk menafkahi diri dan keluarga saja sudah habis di situ. Ya udah. Tapi ada orang yang dilapangkan rezekinya oleh Allah, ya. Kadang-kadang istrinya itu sampai 4, masih duitnya masih banyak banget, masih menafkahi 4 istri itu kadang-kadang bagi sebagian orang itu kayak saya beli ini di mineral berapa ini. Artinya itu masih 0,0 sekian dari kekayaannya, masih banyak melimpah ruah. Dia bisa ihsan kepada kerabat karibnya, ihsan kepada, maka kalau masih banyak bisa diberikan kepada orang lain. Seandainya antum disuruh milih, antum begitu, kalau seandainya persoalan kamu mau kaya apa enggak atau mau miskin? Saya mau kaya, akhirnya jadi orang kaya beneran. Seandainya kita itu disuruh milih jadi orang kaya atau orang miskin, antum pasti milih mana? Setelah punya ilmu begini nih, milih orang kaya, duitnya enggak ada serinya, untuk nafkah keluarga masih banyak, masih bisa kebaikan yang lain. Tapi ingat, ya, kaya miskin itu ditentukan oleh Allah. Iya, yang membagi rizki ada yang dilapangkan, ada yang miskinkan, itu adalah sama dengan yang menghidupkan dan mematikan. Allah tabaraka wa ta'ala. Maka jangan heran kadang-kadang ada orang itu kepengen kaya tapi dia harus sabar menghadapi kemiskinan. Dan dalam ajaran Islam kaya dan miskin itu di satu sisi kalau dibaca lebih jeli lagi itu ternyata hanya sebuah ujian. Dua-duanya punya potensi lulus, dua-duanya juga punya potensi gagal, atau salah satunya lulus, salah satunya gagal. Kapan orang kaya lulus? Diuji dengan kekayaan. Ketika dikombinasi dengan syukur. Orang kaya yang bersyukur, sukses luar biasa.
Kapan orang miskin lulus? Ketika dia bersabar. Jadi kalau ada orang kaya bersyukur, yang miskin bersabar, dua-duanya lulus. Kalau yang kaya bersyukur, yang miskin gak sabar, berarti yang syukur yang kaya. Kalau yang kaya yang miskin sabar, yang kaya tidak bersyukur, maka yang lulus adalah yang miskin bersabar. Cuman mengajarkan prinsip seperti ini kadang-kadang itu perlu waktu yang lama ya, untuk bisa dihayati oleh kaum muslimin. Udah Isa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kandungan hadis. Nafkah yang diberikan seseorang kepada dirinya sendiri, berarti menafkahi diri sendiri ya. Ini kalau anak itu sudah bisa mandiri ya, kemudian dia punya penghasilan untuk menafkahi diri sendiri, itu juga tabungan akhirat. Untuk makannya, untuk pakaiannya, untuk kebutuhan tempat tinggalnya kalau dia memerlukan itu ternyata tidak sia-sia. Nafkah yang diberikan seseorang kepada dirinya sendiri, anak-anaknya ya, dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, dengan mengharap pahala dari Allah dan dalam rangka melaksanakan perintahnya, menjadi penyebab baginya mendapatkan kebaikan, pahala dan balasan yang baik. Coba perhatikan ini ya. Ini berawal dari kesadaran, keyakinan bahwa menafkahi diri, keluarga, dan orang-orang yang dalam tanggungannya itu diperintahkan oleh Allah. Taib ya. Misalnya ketika kita ini sudah berkeluarga, kan punya kewajiban menafkahi keluarga. Itu berdasarkan perintah Allah, di antaranya ya, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Ini kewajiban ini kalau disadari oleh seorang muslim, itu akan melecut dia, menyemangati dia untuk membuang sifat malas dan lemahnya. Karena dia sadar punya kewajiban memberi nafkah. Dia akan cari karunia Allah dengan penuh semangat. Malasnya bablas, ya kan? Karena dia juga faham rizki di dunia ini adalah berdasarkan sunnatullah melalui sebab musabab, tidak turun dari langit begitu saja. Maka ada prinsip begini, carilah kecukupan dengan nikah. Ini beda prinsipnya orang-orang yang tidak meyakini prinsip ini. Biasanya nunggu mapan dulu kalau sudah punya rumah. Nunggu punya apa lagi Pak? Biasanya mobil ya, dan seterusnya baru nikah. Kalau seandainya ketika dia memutuskan hal ini, saya nikah kalau nanti sudah mapan, itu hak dia. Tapi kadang-kadang orang yang berpegang prinsip ini, sebelum dia masuk ke jenjang nikah, itu biasanya sudah banyak yang kehidupannya itu seperti suami istri. Dia sudah punya pacar, punya pasangan, tapi nikahnya itu kadang-kadang 10 tahun yang akan datang. Nunggu kalau sudah ini. Kalau seandainya dia sebelum nikah itu, sebelum mapan itu dia mujahadah supaya tidak berlumuran dosa, enggak masalah, itu hak dia. Tapi masalahnya rata-rata orang yang berprinsip seperti ini itu jauh-jauh tahun, bukan hanya jauh-jauh hari, dia itu sudah punya seperti istri non formal. Ya, setidaknya biasanya kalau orang punya pacar itu apa? Setiap malam apa? Antum pura-pura lupa aja lah. Ya, yang sudah mentas ini berbahagialah. Ya, iya. Jadi berawal dari situ. Keyakinan bahwa saya sebagai suami diwajibkan oleh Allah untuk menafkahi. Bismillah, saya nyari karunia Allah. Apa keahlian saya? Dia bergerak. Dan setiap makhluk hidup di muka bumi ini pasti dikasih
rezeki pasti dapat. Apalagi kalau dikombinasi tadi, nikahnya itu tujuannya adalah untuk menjaga kesucian. Pertolongan Allah mengalir seperti air mengalir. Ya. Dan banyak orang-orang yang merasakan ini. Nikah modal dengkul, nggak punya apa-apa, niatnya baik, itu ternyata Allah beri kemudahan. Apalagi tadi, ketika kunci-kunci kemudahan dan keberkahan itu benar-benar dia mainkan dengan maksimal. Takwa, tawakal, istighfar, silaturahim. Hidup ini ternyata di luar perkiraan. Allah yang Maha Kuasa memberikan kemudahan-kemudahan sehingga orang yang tadinya itu ibaratnya modal apa tadi? Dengkul gitu ya. Ketika mengarungi rumah tangga bulan demi bulan, tahun demi tahun, diberi kemudahan oleh Allah sesuai dengan keadaannya yang terus berkembang. Taib. Berikutnya, anjuran agar mendahulukan sedekah kepada kerabat sesuai dengan tingkat kedekatan mereka. Islam itu tidak hanya mengajarkan kita bersedekah, tapi ditunjukkan sedekah yang paling maksimal, yang paling besar manfaatnya. Ya. Dan kita selalu diarahkan ke sana. Kalau melakukan kebaikan itu yang tepat guna, yang manfaatnya lebih besar. Sesuai dengan tingkat kedekatannya. Yakni dimulai dari yang paling dekat hubungan kekerabatannya, kemudian yang berikutnya. Ini mengenai pihak ya yang dianjurkan untuk bersedekah supaya dapat pahala yang paling maksimal. Kalau keadaan yang paling bagus orang bersedekah itu yang mana? Nah, itu juga diajarkan oleh Rasulullah. Sedekah yang paling besar ganjarannya ini dari sisi keadaannya ya. Kalau tadi dari sisi yang diberi sedekah. Utamakan sebelum orang yang jauh adalah orang yang dekat. Dekat pun yang kalau ada yang lebih dekat dimulai dari yang lebih dekat. Tapi kondisi seseorang bersedekah yang paling besar ganjarannya itu adalah ternyata sedekah di saat rintangannya itu masih banyak. Di saat kamu sehat. Masih muda, masih kepingin kaya, masih takut miskin. Ketika kondisi ini penghalangnya ini masih berlapis-lapis, kemudian seseorang berhasil menjebol atau melewati penghalang-penghalang ini adalah kesempatan sedekah yang paling istimewa. Kata Rasulullah, jangan kamu tunda-tunda sampai kamu mau mati baru mengatakan ini untuk fulan, ini untuk fulan, ini untuk fulan. Nggak usah kamu atur-atur ini untuk fulan, sebentar lagi memang akan menjadi milik fulan. Ya, ini hebatnya ajaran Islam. Ya, jadi kalau ada orang, saya masih muda, saya masih banyak kebutuhan, ntar aja. Kalau saya sudah bosan sama duit saya, atau saya sudah nggak doyan makan, sudah nggak ini, duit saya banyak, baru saya begini-begini ini bisa diluruskan. Rasulullah ngajarinnya tidak begitu loh. Rasulullah itu ngajarinnya supaya sedekah kita itu bernilai ganjaran yang paling besar adalah sedekah yang dikeluarkan di saat penghalang-penghalangnya itu masih berlapis-lapis. Ya. Orang itu kalau masih sehat punya keinginan banyak kan? Benar, antum sehat ya? Alhamdulillah. Pasti punya keinginan banyak kan, ingin itu kan. Tapi antum bisa melawan ini, tetap menyisihkan untuk sedekah. Itu keren. Dibanding orang itu sudah ngeletak, badannya penuh selang, udah nggak doyan makan, udah nggak kepengen punya mobil yang bagus lagi, udah ngeletak, udah parah. Itu biasanya cenderung dia sudah tidak terlalu butuh apa? Tanya, dah ini untuk fulan. Rasulullah mengajarinya tidak begitu. Di saat masih penuh penghalang, itu adalah momentum sedekah yang paling bagus. Nah, kaitannya kalau sudah dikeluarkan sedekah, diberikan kepada siapa? Ini tadi ya, sedekah kepada kerabat karib itu ternyata lebih istimewa dibanding dengan orang yang jauh. Coba renungkan, ajaran begini ini kan luar biasa. Nah, ajaran begini ini luar biasa. Ya.
Ketiga, sedekah yang diberikan kepada kerabat lebih utama dibandingkan sedekah yang diberikan kepada orang lain yang bukan kerabat. Kita ini orang-orang perantauan ya. Ya. Coba melihat. Termasuk membayar zakatul fitr. Ada sebagian saudara-saudara saya, teman-teman kita itu kadang-kadang dia mau pulang kampung. Tanggal 25 itu sudah pulang kampung. Zakat fitrnya dikeluarkan di Bekasi, tapi dia pulang kampung. Yang di kampungnya itu mungkin di sana ada kerabat karibnya, ya kan? Itu lebih bagus mana dia nanti keluarkan zakatul fitr ketika dia di kampung dibanding dia pulang kampung zakatul fitrnya ditinggal di sini, diberikan di sini. Kalau kaitannya dengan ini tadi, lebih bagus mana? Di kampung. Maka kadang-kadang ada yang saya kasih saran, kamu kalau pulangnya masih awal-awal begini ini, kan belum jatuh kewajiban zakat fitr. Nah, mendingan antum nanti sampai di kampung ya. Kalau dikeluarkan di sana, apalagi lebih dari itu, ya kan? Tetangga-tetangganya yang dulu puluhan tahun dia tinggalkan, kemudian Idul Fitr dia pulang, ya kan? Ada zakatul fitr, ada bingkisan lebaran Ramadan, lebaran, bingkisan lebaran, mungkin hanya sekaleng biskuit atau apa, diberikan kepada tetangga itu jauh lebih baik. Apalagi biasanya kalau kita dari kampung itu turu-turu sedukuh itu biasanya masih ada hubungan apa? Hah? Kerabat kan? Kalau di sini ada perumahan yang satu RT itu kerabat karib, perumahan, bukan kampung. Mana? Jarang itu, ya, jarang saya temukan. Tapi kalau di kampung-kampung itu memang itu adalah kerabat karib. Kalau dipraktekkan ini tadi, insya Allah itu lebih apa? Lebih utama, ya. Baik. Sedekah yang diberikan kepada kerabat lebih utama dibandingkan sedekah yang diberikan kepada orang lain yang bukan kerabat. Apa di antara kelebihannya sedekah diberikan kerabat? Bukan hanya bernilai sedekah, tapi menyebabkan hubungan kekerabatan makin kokoh. Itu kan nilai. Kalau diberikan kepada orang jauh yang tidak ada hubungan kekerabatan ya hanya kebaikan saja, sedekah. Tapi kalau diberikan kepada kerabat karib, nah itu ada nilai plusnya. Hubungan kekerabatan makin kuat, makin kokoh. Wallahu taala alam bissawab. Mudah-mudahan ikhwatal iman kita bisa mengamalkan ya apa-apa yang sudah kita pelajari pada malam hari ini ya, dan insyaallah nanti kita lanjutkan. Ini masih banyak judul terkait dengan silaturahim. Rahmat tidak turun kepada kaum yang di dalamnya ada orang yang memutus silaturahim, dosa orang yang memutus silaturahim. Kemudian masih apa lagi? Hukuman orang yang memutus silaturahim di dunia, ya. Masya Allah, ini mengerikan. Ya. Ternyata dosa yang lebih layak hukumannya disegerakan oleh Allah di dunia itu diantaranya adalah memutus silaturahim. Ini kalau dijadikan nasihat-nasihat umum gitu ya, di saat-saat kita atau khatib ketemu dengan jamaah di antara ketika ustadz misalnya memberikan ceramah umum di depan kaum muslimin, ini pengaruhnya luar biasa. Kita ini kadang-kadang pengen bahagia dunia, tapi kita itu tidak tahu hal-hal yang membahayakan kita, membahayakan dunia kita. Kita pengen bahagia akhirat, tapi kadang-kadang kita itu tidak tahu apa yang menyebabkan kita bahagia di akhirat, apa yang membahayakan akhirat kita. Ilmu-ilmu seperti ini hendaknya selalu kita perhatikan, selalu kita usahakan untuk kita ilmui, sehingga antara impian dengan usaha yang kita lakukan itu ada keselarasan ya. Di antara kejanggalan dari dulu sampai sekarang ya, apalagi sekarang, dulu itu di zamannya Ibrahim bin Adham ya, ketika ada orang-orang protes, kenapa ya Syekh kami ini berdoa tapi tidak diijabah oleh Allah. Itu yang disebutkan oleh beliau adalah kamu itu kenal surga. Kamu kepingin masuk surga tapi tidak mau mengamalkan amalan-amalan yang masuk surga. Kamu tahu neraka, kepingin selamat dari neraka, tapi justru kamu getol mengamalkan amalan-amalan yang menyebabkan masuk neraka. Mudah-mudahan ya kejanggalan ini, keanehan ini bisa kita minimalisir
seiring dengan bertambahnya ilmu dan seiring dengan kita amalkan ilmu-ilmu yang sudah kita ketahui. Wallahu taala alam bissawab. Ada pertanyaan? Bismillah. Kelihatannya dari kesimpulan tadi sudah detail ya, sudah tidak ini lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.